Berarti sepertinya ada kinerja yang tak baik. Bagaimana Bapak membangun birokrasi dan kinerja aparatur pemerintah desa yang lebih baik serta menjaga kemitraan memiliki belum banyak mitra terhadap pemerintah dan masyarakat. Ya, sebenarnya. Yang kedua, jika Bapak terpilih, bagaimana cara apa langkah strategis apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan anggaran? Ada beberapa tadi yang memvisikan tentang transparansi berhubungan dengan urutan perencanaan, sosialisasi, SPJ dan evaluasi. Bisa dipahami? Perencanaan, realisasi, pelaporan dan evaluasi. Satu catatan nomor 4, perencanaan tidak boleh di dalam. Baik, saya persilakan untuk menjawab kedua pertanyaan dari panelis yang kedua. Yus. Jadi baik, terima kasih. Membangun ini kan banyak yang tidak sekolah. Ada birokrasi, ada kinerja, ada pemerintahan, kemitraan. Artinya birokrasi baik itu tata kelola pemerintahan di desa, baik itu administrasi pemerintahan yang bersangkutan dengan data kependudukan, data pemerintahan desa, itu yang pertama selalu kita benahi, yang pertama selalu kita benahi itu sesuai dengan sumber daya manusia yang ada sampai saat ini. Sedangkan kinerja selama ini juga kinerja teman-teman desa, kinerja desa juga kita tidak pernah berada di urutan terakhir untuk disebut. Selama saya juga kita pernah berada di urutan 5, 4, untuk urutan 1 kita belum berpindah dikarenakan transportasi hubungan kita juga dengan keadaan lokasi atau kampung atau sinyal kita kurang informasi. Tetapi setelah kita pelajari, saya kasih informasi teman-teman desa agar kita sama-sama melaksanakan birokrasi dan bisa bekerja dengan baik. Untuk pemerintahan, kemitraan baik itu dengan pemerintah daerah, kecamatan, kabupaten maupun juga dengan masyarakat, kita menjadi hubungan yang bagus. Kita juga untuk di pemerintahan daerah, artinya kalau desa itu tidak paham ataupun juga tidak paham ataupun tidak berperan dengan pemerintah, karena desa ini juga tidak bisa semuanya menerapkan dana desa yang ada. Karena dana desa yang ada itu terbatas, dan desa Pulau ini juga desa yang terbesar di Kecamatan Pulau. Kita ada 5 dusun, 6 kampung. Yang artinya kue-kue pembangunan kalau kita hanya mengharapkan dana desa, kita tidak punya hubungan kemitraan juga dengan pemerintah kabupaten, kita juga tidak mengerjakan dengan masyarakat, bukan tidak akan mampu bisa mencapai. Maka dari visi saya juga berani banyak visi yang artinya mudah-mudahan mampu kita laksanakan, mudah-mudahan mampu kita perjuangkan. Kalau visi saya banyak, karena kita tergantung dengan pemerintah daerah. Karena Kalimantan Barat itu 14% luas dari provinsi, kita 14% luas dari seluruh Kalimantan Barat. Ada 21 ribu lebih luasnya. Jika Bapak terpilih, bagaimana cara Bapak membangun birokrasi dan kinerja aparatur pemerintah desa yang lebih baik, serta bagaimana memaksimalkan dalam rangka menjalankan kemitraan dari pemerintah maupun masyarakat? Yang kedua, langkah strategis apa yang akan Bapak lakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan tahapan perencanaan, realisasi, pelaporan dan evaluasi? Waktu sebenarnya saya serahkan kepada nomor 10. Terima kasih kepada Pak Jan. Pertanyaannya sedikit tapi maknanya banyak. Nah, mau benar bisa kalau tapi kerja bisa, kan lama birokrasi. Yang pertama tentang birokrasi, Bapak Ibu, dari pemerintah desa berjaya. Birokrasi itu kita tidak harus mulai dari lembaga saja. Dan nanti
Kalau memang kita mau kita kelolanya bagus, terus pasti itu sulit jelas. Kalau kita terbuka, RT yang harusnya kebutuhan birokrasi. Apa fungsi RT? Masih juga. Baru kita masuk dalam pemerintahan desa yang sesungguhnya. Di dalamnya, ketika di dalam desa yang dinamakan perangkat desa. Di situ sudah jelas fungsinya. Kami punya SK Bapak. Kami bukan kami PPKT. Saya kasih desa lalu saya cuti. Saya kasih Islam membidangi pendidikan itu dan lain sebagainya. Itu bukan urusan saya. Bagaimana? Ini harus tidak berbangunan. Keluar masuk duit. Bagaimana? Bagaimana dia memiliki satu bangunan apa yang diperlukan? Selama berkali juga. Itu harus berkelanjutan. Tidak boleh kita langsung ke atas. Tetapi itu diperlukan pemimpin yang menambahkan demokrasi tata kelola pemerintahan desa. Saya lebih kepada penataan desa. Data desa bukan hanya isi saja, data dilengkapi dalam bekerja. Ruang juga harus ada. Saya tidak kalau saya tiga kali, kalau saya tiga kali ada melihat mendukung yang mudah, saya bisa. Apalagi sekarang itu namanya aplikasi. Sekarang untuk data desa dulu ada SDGs namanya. Betul, mereka orang mereka yang data itu dulu. Seperti yang saya katakan, kalau kita tidak pendidikan tadi saya ada jelaskan yang dikatakan moderator. Saya sudah di situ. Pendidikan dan pendidikan itu harus sinkronisasi. Itu yang saya lakukan sekarang kan PPDB, data yang pramereka. Saya itu di depan itu saya buka. Saya orang putih dengan akan panjang dan menurunkan. Kemudian dengan capil saya dulu. Makanya saya mengadakan satu namanya lembaga pendidikan sendiri. Apabila saya punya di situ saya betul, saya ajak saya ke mereka dari pendidikan sebagai mungkin. Itu saya bina birokrasi yang bagus. Saya bisa bina SD, SMP, SMA. Kalau dari situ kita data birokrasi kedudukan dan pendidikan yang jelas. Mitra jelas yang saya katakan tadi. Mitra kepada semua orang yang bisa membangun dalam desa, yang bisa memajukan desa. Yang untuk swasta negeri kalau itu bisa kita mengendalikan dasarnya. Asal kita sesuaikan dengan kebutuhan dan bisa kita tanggung jawabkan. Itu juga sesuai dengan kebutuhan. Pemimpin itu kalau saya yang bijak, dia membuat kebijakan tidak menggunakan pribadi, tetapi bagaimana hubungan bersama. Soal kebutuhan itu tidak bisa kita. Saya yang katakan tadi contohnya saya bisa bicara dengan perusahaan PDK. Karena itu oleh saya dimasuk di sini oleh proyekta. Kita punya sawit yang proyekta. Tapi dari saya itu kita mendapatkannya. Itu kembali kepada kita. Transparan. Saya lebih pada terbukaan ya, bukan buka-bukaan. Maaf. Saya kalau terbukaan begini, betul yang dikatakan nanti di dalam PBD pengumuman strukturnya ada sebidangnya. Bidang bangunan atau betul sekian betul. Tapi saya berkata begini, misalnya di musim tugas baru di dalam proyek undang-undang yang betul harus ada papan telang betul. Berapa jumlah papan betul? Berapa kali berapa meter? Volumenya berapa? Berapa pasien yang digunakan? Yang kalau kemudian berapa? Sistem kerjanya gimana? Pada karya guna. Ini yang perlu kita ketahui itu. Pada karya guna yang masuk di proyek itu pada kita yang desa proyek. Jangan sampai ada orang di luar desa proyek. Aset desa proyek ya, ada di desa proyek yang sama di desa proyek. Itu nanti kita dapat pulangnya. Volumenya berapa? Biaya produksi berapa? Jumlah beban berapa? Dan lain sebagainya. Terus kembali kepada perencanaan jelas dalam isu pelanggaran nanti. Kalau saya terpilih, ini masih saya masih sebagai calon yang dulu. Kalau saya terpilih, saya akan mengundang tokoh masyarakat yang punya pengaruh, punya mitra dalam bidang perkembangan desa. Untuk isu perencanaan desa apa yang dilakukan. Nanti akan dilakukan dalam misi kepala desa. Sekarang saya ini misi calonnya. Nanti akan dimisi kepala desa dan akan jadi misi desa Pulau selama berbagai. Itu perlu saya katakan. Ini kan baru calon. Tapi kalau saya terpilih, saya akan mengundang dari bidang ini, bidang itu, bidang ini, bidang itu. Nanti kita akan susun kalau misi kepala desa dan menjadi kedudukan dengan misi desa Pulau Jaya satu periode. Itu bersama. Terus realisasi jelas. Kalau memang realisasi, kalau itu harus selesai. Kalau belum selesai, bukan realisasi maka tapi selesai. Selesai.
desa mau berulang karena bulan sekali terus semester satu kali tidak apa-apa. Tidak bisa orang RPPD laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa itu 1 tahun terus. Itu harus dilaporkan apa yang terjadi. Mau udah undang-undang apa posisinya itu PKK kemudian undang-undang melaporkan apa kita itu masih keras. Kalau misalnya pembinaan sudah salah, evaluasi ada anak muda gimana lagi? Kalau belum gimana kita? Gimana kita? Terus bila yang kita dalam unsur itu jelas, sudah berbicara kita tidak agama kita libatkan, posyandu yang kedua silakan kita libatkan, PKK kita libatkan. Itu unsur yang suka dalam perencanaan dalam evaluasi laporan. Kalau salah dia akan kita teruskan lagi yang kita buat namanya evaluasi, yang salah kita lanjutkan. Itu kan evaluasi kita. Pertanyaannya bagaimana jika Anda terpilih caranya untuk membangun birokrat yang maksimal? Nanya ke tangga. Membangun birokrat itu, Bapak Ibu, kita harus mulai dari diri sendiri. Pertama, orang itu harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Apa-apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Yang pertama, disiplin kerja. Baik itu disiplin waktu, disiplin melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian pemimpin harus memiliki ide atau gagasan yang kiranya sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan pemimpin jika pejabat seenak FPW, terdekat yang terkait. Terus pemimpin harus punya kemampuan melaksanakan atau eksekusi. Bagaimana merencanakan sesuatu itu kalau tidak dilaksanakan dengan baik, tidak akan terlaksana. Kemudian yang keempat, pemimpin itu harus mengevaluasi bagaimana dia tahu dirinya berhasil ketika barang itu tidak dievaluasi, tidak dinilai, dan tidak melibatkan orang lain. Tidak bisa saja bilang, oh saya berhasil, saya ini itu, tapi fakta di lapangan yang kita lihat. Kemudian menjawab bagaimana menggalang kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Nah, kebijakan tidak bisa diambil sendiri atas kewenangan diri sendiri. Ada instruksi dari pemerintahan daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Itu yang akan dilakukan. Intinya kita membangun kemitraan itu berdasarkan kepentingan yang kita perlukan di desa kita. Misalkan saya ambil contoh, kita perlu jalan, kita tidak bisa sendiri, harus ada hubungan baik dengan dinas PU. Bagaimana membangun hubungan baik dengan dinas PU? Komunikasi. Kita mau buat bangunan tempat pariwisata, kita juga tidak bisa. Kita harus membangun kemitraan dengan dinas pariwisata, harus membangun kemitraan dengan swasta kalau anggarannya tidak mencukupi dan tidak memungkinkan. Kemudian menjawab pertanyaan yang bagaimana kemitraan dengan masyarakat. Tentu visi misi saya adalah semua kebijakan apapun yang saya lakukan harus kesepakatan kita. Terus pertanyaan yang kedua, langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi. Saya tidak punya langkah, Bapak Ibu. Saya cukup satu langkah. Transparansi itu pertanggungjawaban anggaran yang jelas. Ketika anggaran sebesar pun hilang, di sini saya berdiri, saya akan ganti 1.000 rupiah
walaupun barang pun tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Kemudian bagaimana dengan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi? Unsur-unsur apa saja yang harus dilibatkan? Yang pertama, pada tahap perencanaan, siapa yang dilibatkan? Kita ada musyawarah dusun, yaitu masyarakat harus dilibatkan. Jangan kita lakukan musdos hanya setahun 2 tahun sekali, tapi ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan di dusun. Kemudian setelah dilakukan musyawarah dusun, di desa ada musyawarah desa. Nah, itu yang jadi dasar perencanaan kita. Kemudian disesuaikan dengan visi-misi kita dan tidak bertentangan dengan aturan yang pasti. Kemudian pada pelaksanaan, karena sekarang pelaksanaan kegiatan itu memang harus melibatkan masyarakat. Ada timnya, tim pelaksana kegiatan di dusun, difungsikan sesuai fungsi dan sesuai fungsinya di masyarakat. Jangan kita tunjuk orang, dia tidak bisa melaksanakan, kemudian dia juga tidak bisa merangkul masyarakat, itu tidak akan terlaksana. Intinya ada pelibatan masyarakat. Kemudian untuk evaluasi, kita harus lakukan evaluasi sebulan sekali untuk seluruh staf desa, baik tingkat RT, dusun maupun perangkat desa. Itu akan dievaluasi setiap bulan. Kita lihat kinerja orang itu seperti apa, kemampuan bekerjanya seperti apa. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Masih dengan pertanyaan yang sama, langkah strategis apa? Bagaimana cara Bapak membangun birokrasi dan kinerja aparatur pemerintah desa dalam rangka membela kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat? Yang kedua, langkah strategis apa yang akan dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan negara sehubungan dengan perencanaan, realisasi, pelaporan dan evaluasi, dan dalam mengelola itu semua pihak mana saja atau apa saja yang Bapak libatkan? Waktu sebenarnya diserahkan kepada nomor 21. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjawab pertanyaan dari tim Matis. Yang pertama berkaitan dengan birokrasi, itu ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi. Artinya semua unsur yang ada dalam desa itu bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga dengan fungsi yang ada, dengan tugas yang dipercayakan, desa akan berjalan dengan baik. Mungkin langkah yang bisa kita ambil untuk membuat yang pertama, para desa bekerja dengan baik, unsur-unsur desa, kita bisa mendatangkan orang-orang yang mungkin paham tentang desa. Kita boleh berbagi dengan mereka, karena dengan demikian dengan mendatangkan orang yang paham tentang ilmu desa, kinerja perangkat desa juga akan semakin baik. Dengan kinerja yang baik, maka desa akan semakin maju. Berkaitan dengan mitra pemerintah dengan masyarakat, Bapak Ibu, desa maju tidak hanya tergantung kepada seorang kepala desa, tapi juga dibantu oleh seluruh masyarakat desa Purwajaya yang punya pemikiran, yang punya keinginan untuk maju. Artinya siapa saja masyarakat desa yang mungkin punya mitra uang yang bisa menangani bangunan di desa Purwajaya, mereka juga adalah orang yang berhak dalam membangun desa. Desa maju bukan tergantung kepada kepala desa, tapi juga seluruh masyarakat desa yang punya mitra dari pihak luar. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan mitra, sampaikan bagaimana cara
masyarakat untuk menjadi kepala desa, untuk menjaga mitra yang baik pemerintah. Kami berusaha menyampaikan semaksimal mungkin apa yang bisa kita ajukan dalam bentuk pembangunan, apa program-program pemerintah yang memang betul mengenai tepat untuk pembangunan di desa kita. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan langkah-langkah untuk menjaga transparansi. Mungkin saya boleh menjawab dari unsur yang terlebih dahulu, karena ini berkaitan penting dengan yang namanya transparansi. Unsur yang dilibatkan yang paling pertama, mulai dari perencanaan sampai pada realisasi sampai pada evaluasi. Yang pertama unsurnya itu harus paham tentang apa itu anggaran dana desa. Dengan semua unsur yang paham, tentu tidak ada banyak pertanyaan. Para kepala harus paham tentang apa itu ADB, kegiatan itu apa, sehingga tidak akan muncul banyak pertanyaan berkaitan dengan kegiatan yang ada di desa kerja. Karena apa? Saya ini yang pintar bukan hanya warga desa, yang pintar yang paham tentang keuangan desa bukan hanya orang desa, tetapi juga masyarakat dan unsur yang terlibat untuk melihat desa ini bisa maju juga perlu memahami tentang apa itu mengenai dana desa. Karena dengan kita semakin memahami, dengan kita semakin mengetahui, mulai dari perencanaan sampai pada realisasi, sampai pada evaluasi, tentu kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita akan bertanya pada diri kita sendiri, kita akan paham tentang alur dan kronologis berkaitan dengan keuangan desa, tentu berkaitan juga dengan transparansi yang harus kita jaga. Itu adalah unsur-unsur yang harus dilibatkan. Yang pertama, RT, RW, Pak Yusuf, mereka juga termasuk dari perangkat desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Karena mereka nanti yang akan menjadi perpanjangan tangan laporan realisasi. Artinya melaporkan kemana proses keuangan itu berjalan. Jadi ketika mereka paham, ketika mereka mengerti tentang semua kegiatan, itu artinya realisasinya sangat jelas. Banyak yang bisa membantu kami dari pihak desa untuk menjelaskan. Artinya bukan hanya perangkat desa yang kita, bukan hanya yang menangani APBD, bukan hanya APBD, tapi juga masyarakat juga harus ikut ambil bagian dalam memahami tentang keuangan desa. Seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan yang mengatakan uang ini bukan untuk kepala desa, tetapi untuk masyarakat desa saja. Itu artinya semua masyarakat wajib mengetahui. Karena memang menjadi seorang kepala desa hanya kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola uang masyarakat. Dan masyarakat harus mengetahui uang itu. Seperti kita keluarga, seorang keluarga juga ibu rumah tangga juga akan mengetahui mana pos keuangan yang digunakan, sehingga tidak banyak pertanyaan yang muncul. Itu artinya sudah menunjukkan sikap transparansi. Saya rasa yang cukup jelas dan semua akan sebagai jadi demikian. Terima kasih saya. Kalau ada yang maaf, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebagaimana diungkapkan tadi bahwa tidak ada feedback, tidak ada perbalik, jadi terhadap pertanyaan yang diberikan kita hanya bisa menganalisis. Pada sesi kedua selesai, pertanyaannya sebenarnya cukup panjang. Tadi katanya singkat, rupanya sangat panjang. Jadi kalau diberikan kepada saya jawabnya pendek. Oke, saya jawabnya pendek saja. Saya mewakili kalau orang ekonomi itu cukup bilang begini, the right man in the right place. Menempatkan orang pada posisi yang tepat untuk birokrasi. Jangan tukang semen disuruh menjauh, jangan tukang semen disuruh masak kayu, jangan orang ngerti prospek disuruh masak prospek. Nah, itu namanya the right man in the right place. Menempatkan orang pada posisi yang tepat sesuai dengan tupoksinya. Lalu ingat dalam garis koordinasi, PPD ini kan wakil masyarakat dan duduknya mereka itu sejajar. Nah, jangan-jangan PPD dengan desa ini tidak pernah bekerja sama dengan baik. Nah, itu dalam satu garis sejajar. Itu yang saya dengar dan yang saya ketahui. Memperkerjakan staff sesuai dengan